Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Dari 2 minggu yang lalu di jalan mulai muncul banyak penjual atribut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang di Indonesia suka hias jalan atau rumah mereka dengan atribut-atribut ini. Kalau dulu hiasannya paling cuma bendera aja. Ada yang kecil, terus ada juga yang besar. Tapi sekarang jenis atribut atau hiasannya udah banyak. Ada lampion, ada aksesoris rambut, ada topi, dan lain-lain. Setiap daerah di Indonesia berlomba jadi daerah yang paling meriah waktu rayain Hari Kemerdekaan. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, di daerah tempat tinggal kalian ada hiasan apa aja? Terus kemarin saya beli sate Padang untuk istri. Di daerah tempat tinggal saya sering lewat tukang sate Padang kayak gini. Pas lewat mereka teriak kayak gini, sate Padang atau gitu. Tapi kadang mereka jalannya kecepetan, jadi pas saya cari mereka udah pergi jauh. Kemarin saya sampai lari ngejar tukang sate Padang ini. Sate Padang beda dengan sate biasa. Kalau sate biasa pakai daging ayam atau kambing. Nah, kalau sate Padang pakai daging sapi. Selain dagingnya, tukang sate Padang juga pakai lidah atau jantung sapi juga loh. Terus bumbu kacangnya juga beda. Kalau sate Padang, rasa bumbu kacangnya sedikit pedas ya. Terus minggu kemarin saya ada kerjaan di daerah Jakarta Utara. Pas pulang saya beliin istri nasi Padang. Biasanya saya dan istri beli nasi Padang di restoran yang biasa. Tapi kali ini saya beli nasi Padang di restoran Padang yang terkenal. Nama restorannya adalah Sederhana. Restoran ini lumayan terkenal di Indonesia. Nama restorannya sederhana, tapi rasa dan harganya enggak sederhana. Hal yang paling menarik perhatian saya adalah hampir semua pelayannya orang Sunda. Mereka ngobrol pakai bahasa Sunda. Restoran Padang, tapi isinya orang Sunda. Ngomong-ngomong, rumah makan Padang di dekat rumah saya juga yang kelola orang Solo sih. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang tadi saya udah cerita di awal, sekarang di Indonesia lagi demam hari peringatan kemerdekaan. Di mana-mana ada hiasan nuansa merah dan putih. Warga di sekitar rumah saya juga banyak yang pasang hiasan di sekitar rumah mereka. Kayaknya nanti saya mau pasang bendera juga di depan rumah. Terus di jalan-jalan juga muncul penjual hiasan atau atribut untuk hari peringatan kemerdekaan. Beberapa hari kemarin saya juga sempat ngobrol sama salah satu penjual. Katanya kalau hari biasa dia jualan makanan, tapi kalau akhir Juli sampai pertengahan Agustus dia banting setir jadi penjual hiasan dan atribut 17-an. Istilah 17-an itu artinya sama dengan hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Soalnya kan hari kemerdekaan Indonesia jatuh di 17 Agustus. Terus pas ngobrol dengan penjual hiasan 17-an, dia bilang kalau dia pasok barang dagangannya dari pasar yang ada di daerah Jatinegara. Dulu saya pernah ajak kalian jalan-jalan di pasar hewan Jatinegara kan ya? Masih ingat nggak? Nah, pasar yang jual hiasan atau atribut 17-an itu ada di dekat pasar hewan Jatinegara. Namanya Pasar Mester. Dulu kalau nggak salah, saya pernah tunjukin pasar ini pas Najmah beli baju kebaya. Kalau lihat penjual hiasan atau atribut 17-an di jalan, itu kan rame banget ya, merah dan putih semua. Saya penasaran gimana dengan pemandangan pasar yang jadi pusat penjualan hiasan dan atribut 17-an. Nah, karena itu di video kali ini saya ajak kalian lihat-lihat hiasan dan atribut 17-an di Pasar Mester.
Begitu sampai di depan pasarnya, kita disambut dengan nuansa merah dan putih ya. Biasanya di depan ini banyak penjual baju atau peralatan dapur, tapi khusus di bulan Juli dan Agustus mereka jual hiasan dan atribut 17-an. Ada bendera, hiasan dinding, baju, topi, aksesoris rambut, dan lain-lain. Pas saya lihat, kayaknya kebanyakan sih barangnya itu hiasan untuk ditempel di dinding atau di jalan ya. Kayak bendera merah putih kecil yang disambung dengan tali, terus ada juga pita panjang warna merah dan putih. Barang-barang hiasan seperti itu laku karena orang-orang Indonesia suka ngehias jalan dan rumahnya pakai pita atau bendera warna merah putih. Mungkin kalau kalian yang sedang atau pernah tinggal di Indonesia pasti pernah lihat ya. Pas masuk ke dalam pasar, saya lihat semakin banyak penjual hiasan 17-an. Semakin masuk ke dalam pasar, nuansa merah dan putihnya makin ramai. Hari itu pasarnya benar-benar ramai banget. Saking ramainya, saya sampai susah ambil video. Pasar Mester ini emang terkenal sebagai pasar grosir. Pasar grosir itu maksudnya pasar tempat jualan barang untuk dijual lagi. Jadi kebanyakan orang-orang ini beli barang di pasar Mester bukan buat mereka sendiri tapi untuk dijual lagi. Pas masuk ke dalam, saya nemu satu lorong pasar yang isinya penjual hiasan dan atribut 17-an. Wah, saya kayak masuk terowongan merah dan putih. Sayang banget kamera saya kurang oke nih. Coba pakai kamera yang lebih bagus. Mungkin video ini saya edit jadi slow motion gitu supaya kelihatan lebih dramatis ya. Lorong ini panjangnya sekitar 500 meteran. Mungkin bisa jadi spot yang bagus untuk foto ya. Untuk kalian yang tinggal di Jakarta, ayo coba pergi ke Pasar Mester. Kalau khawatir, kalian bisa hubungi saya. Nanti seperti biasa, mahasiswa saya bisa antar kalian lihat-lihat di Pasar Mester ya. Kalau waktunya pas, saya juga bisa ikut sih. Oh ya, Pasar Mester ini adalah pasar tradisional tertua di Jakarta loh. Udah ada dari tahun 1770-an. Dulu namanya Mester Pasar. Pasar itu mungkin bahasa Belanda yang artinya pasar ya. Di tahun 1700-an Jepang itu lagi zaman Edo. Terus di zaman itu kan Jepang juga udah berhubungan dengan Belanda ya. Wah, mungkin ada juga orang-orang atau barang dari pasar Mester ini yang dibawa ke Jepang sama orang Belanda. Oh ya, pas di ujung lorong ternyata ada tukang es cendol. Wah, pesona es cendol ini nggak bisa saya hindari, jadi terpaksa minum dulu satu gelas deh. Biasanya kalau 17-an itu ada lomba-lomba unik. Semoga tahun ini saya bisa nonton lomba-lomba itu supaya saya bisa kasih lihat ke kalian ya.